Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Sani Swastu. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Fatimah dengan NIM 210100058 dari kelas A1 Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 21 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang Jurnal Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas isi jurnal, saya akan sedikit mengulas atau memaparkan tentang penulis dari jurnal ini. Sebelumnya, jurnal ini saya dapatkan dari Google Scholar dengan nama penulis Hendrikus Suparlan dari Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Adapun link dari jurnal ini dan sesuai dengan apa dari Google Scholar. Pada bagian abstrak dalam jurnal ini, penulis memaparkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohani. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Emong, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme dengan kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang dipegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptif sesuai dengan teori Trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. 3 kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia adalah sebagai penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem paguron. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan bahwa globalisasi telah mengakibatkan pergeseran tujuan pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, yang tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih berfokus untuk menghasilkan lulusan yang menguasai sosietia. Dengan penguasaan sosietia ini dinilai mengharapkan peserta didik kepada hasil yang bersifat pragmatis dan materialis. Karena kurangnya pembekali peserta didik dengan semangat kebangsaan, semangat keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara. Bangsa Indonesia saat ini pula sedang dihadapkan pada krisis karakter yang cukup memprihatinkan. Demoralisasi mulai merambah ke dunia pendidikan seperti ketidakjujuran, ketidakmampuan mengendalikan diri, kurangnya tanggung jawab, hilangnya sikap-sikap ramah tamah dan sopan santun. Selanjutnya yaitu konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan yang terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan dalam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai dari sejak dini, yaitu Taman Indira atau balita, Taman Muda atau sekolah dasar, Taman Dewasa, dan seterusnya. Pada Taman Indira, Ki Hajar Dewantara menerapkan konsep belajar Trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton sebagai kognitif, niteni sebagai afektif, dan niroke sebagai psikomotorik. Sedangkan pada Taman Muda dan Taman Dewasa, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep ngerti, ngarso, lan ngelakoni. Konsep pendidikan ini bermaksud supaya anak tidak hanya
dididik intelektualnya saja, yaitu tidak hanya kognitifnya saja, tetapi Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah ngerti yang bermaksud untuk harus seimbang dengan ngarso atau afektif serta ngelakoni yang merupakan psikomotorik. Selanjutnya yaitu konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Dalam tinjauan progresivisme terdapat 3 poin, yaitu konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan, dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar. Sementara itu, progresivisme sendiri mempunyai arti sebagai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berhubungan dengan itu, progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Lalu, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan esensialisme. Dalam tinjauan esensialisme terdapat 2 poin, yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan. Sementara itu, esensialisme mempunyai arti sebagai tinjauan mengenai kebudayaan dan pendidikan yang berbeda dengan progresivisme. Jika progresivisme menganggap banyak hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan nilai-nilai itu berubah dan berkembang, maka esensialisme menganggap bahwa dasar pijak semacam ini kurang tepat. Dalam pendidikan, fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil, dan tidak menentu. Sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan di Indonesia yaitu sistem Paguron. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, sistem ini merupakan sistem pendidikan nasional karena pendidikan ini berorientasi pada nilai-nilai budaya, kehidupan kebangsaan, serta kemasyarakatan di Indonesia. Gagasan Paguron ini mencakup pengertian bahwa Paguron itu sebagai tripusat pendidikan, yaitu sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan secara langsung dalam kehidupan masyarakat saat ini, sebenarnya banyak dijumpai pendidikan pada pesantren modern yang berkembang di kota-kota besar maupun di desa-desa di Indonesia. Pada bagian ini, penulis ingin menunjukkan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai sistem Paguron benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan di luar taman siswa. Hal ini juga diungkapkan oleh Tianso Sudarto, seorang tokoh TNI. Gagasan Ki Hajar Dewantara menciptakan pendidikan berbentuk pondok asrama terwujud secara fisik melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara di Magelang tahun 1990. Penjabaran sistem pondok ini tampak dalam bentuk kerjasama antara taman siswa dengan ABRI ketika sepakat mendirikan SMA Taruna Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi Indonesia adalah yang pertama, yaitu hakikat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Kedua, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Emong, yang di dalamnya merupakan konvergensi antara filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah
dengan munculnya model-model pendidikan pesantren modern yang sering dikenal dengan MBS atau Modern Boarding School.